Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo Bapak Ibu Guru pintar dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Kembali bertemu dengan saya dalam channel kesehatan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, kali ini saya akan membagikan kisi-kisi untuk seleksi program PPG dalam jabatan. Seperti apa kisi-kisinya? Yuk ikuti video saya berikut ini. Oke, Bapak Ibu semua ya tentu saja sudah dalam tahap lulus seleksi administrasi ya. Saya ucapkan selamat. Selanjutnya Bapak Ibu akan menghadapi namanya seleksi akademis kalau yang sebelumnya disebut sebagai pretest begitu ya. PPG ini diharapkan ya lulusannya menjadi guru yang profesional dan memesona. Nah, seperti apa sih kisi-kisinya ya terkait dengan seleksi program pendidikan profesi dalam jabatan? Ini dia. Nah, Bapak Ibu semua dalam tes pretest atau seleksi akademik ini biasanya terdiri dari sub ya 4 sub. Pertama terkait dengan penjaringan bakat dan minat atau tes skolastik mungkin ya. Kemudian tes potensi akademik TPA, kemudian tes pedagogik, dan yang terakhir tentu saja adalah profesional. Profesional ini terkait dengan bidang Bapak Ibu masing-masing. Kalau Bapak Ibu guru IPA berarti yang keluar adalah tentang pelajaran IPA. Tapi tentu saja ini sesuai dengan ijazah dan jurusan yang Bapak Ibu ambil ketika daftar PPG ya. Oke. Saya akan bukakan rincian kisi-kisinya. Ini saya punya ketika dulu saya ikut PPG. Penjaringan bakat dan minat. Untuk penjaringan bakat dan minat, ini ada 2 subkompetensi. Kompetensi yang pertama yaitu terkait dengan bakat. Capaian pembelajarannya ada 3 Bapak Ibu semua, yaitu kemampuan penalaran dan pemecahan masalah. Apa sih indikator esensialnya? Ada 3. Dari penalaran pemecahan masalah, kita ada indikatornya. Ini biasanya kisi-kisi ketika nanti akan keluar dalam tes. Terkait dengan berpikir analitis kritis. Yang kedua, berpikir kreatif, itu yang diingat-ingat. Dan pengambilan keputusan secara etis. Ya. Itu kuncinya. Kemudian perlakuan terhadap siswa. Ada 3 juga. Yaitu menghargai perbedaan individu. Kemudian memotivasi siswa dan bersahabat. Kemampuan penyesuaian diri, ini capaian yang terakhir dalam subkompetensi bakat. Indikator esensialnya yaitu terbuka terhadap perubahan yang positif dan membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Itu untuk bakatnya. Kemudian subkompetensi minat, capaian pembelajarannya ada 2, yaitu minat terhadap profesi tertentu dan minat terhadap tugas-tugas spesifik guru. Untuk minat terhadap profesi tertentu, indikator esensialnya yaitu keterlibatan dalam bidang kependidikan atau non-kependidikan dengan perasaan senang. Ingat-ingat, dengan perasaan senang. Kemudian, sikap positif terhadap profesi guru. Itu ya Bapak Ibu semua. Nah, kemudian minat terhadap tugas-tugas spesifik guru. Yang pertama, indikator esensialnya yaitu intensitas keterlibatan guru dalam bidang literasi dan kegiatan ilmiah. Berikutnya, intensitas keterlibatan guru dalam aktivitas layanan sosial. Dan yang terakhir, intensitas berkomunikasi secara persuasif. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu semua. Kemudian untuk subtes potensi akademik. Nah, ini Bapak Ibu kalau yang sebelumnya sudah pernah tes PNS atau mungkin tes P3K, ini sudah tidak asing lagi ya.
tes potensi akademik ini ada beberapa ya kompetensi. Yang pertama adalah verbal. Verbal itu yang bagaimana? Verbal ini subkompetensinya adalah terkait dengan hubungan kata, analitis, dan logis. Indikator esensialnya dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soal. Kemudian yang kedua, dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian dua kata pada stem. 3. Dapat memilih satu kata yang memiliki ciri atau sifat yang berbeda dengan 4 pilihan kata yang lain. Untuk subkompetensi analitis, yaitu dapat menarik kesimpulan berdasarkan seperangkat pernyataan yang berupa fakta-fakta yang saling berhubungan. Kompetensi logisnya dapat menarik kesimpulan dari 2 premis yang diberikan. Menarik ya. Untuk numerik berarti terkait dengan angka-angka. Subkompetensinya yaitu dengan deret. Nah ini deret dan aritmatika ini yang biasa keluar. Indikator esensialnya dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per satu angka. Kemudian dapat menentukan satu angka yang merupakan kelanjutan dari deret angka dengan pola tertentu per 2 angka atau 1 angka sebagai jangkarnya. Kemudian dapat menentukan angka-angka yang merupakan kelanjutan dari 2 deret angka dengan 2 pola tertentu. Itu ya Bapak Ibu semua. Nah, aritmatikanya dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana, baik penjumlahan dan pengurangan. Kita lanjut ya. Lanjut aritmatika tadi. Dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana, baik pengalian maupun pembagian. Dapat menemukan solusi dari operasi hitung sederhana menggunakan desimal dan pecahan. Dan yang terakhir, dapat menemukan solusi dari soal cerita yang memerlukan strategi operasi hitung. Berikutnya kompetensi figural. Ya, figural subkompetensinya ada 2, hubungan bentuk dan serial. Untuk hubungan bentuk, indikator esensialnya dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola rotasi searah jarum jam dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 4. Kemudian, dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong dengan mengikuti pola pencerminan dan penambahan elemen dengan jumlah stimulus awal sebanyak 3. Figural yang serial, indikator esensialnya yaitu dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola penambahan elemen dan perubahan bentuk atau warna dengan jumlah awal stimulus sebanyak 3. Oke. Kemudian dapat menentukan gambar untuk mengisi kotak kosong sebagai kelanjutan serial dengan pola rotasi berlawanan arah jarum jam dan perubahan bentuk dengan awal stimulus sebanyak 4. Dan yang terakhir terkait dengan kompetensi verbal. Ya, subnya adalah hubungan kata. Indikator esensialnya dapat menentukan kata yang memiliki kesamaan arti dengan stem soal dan dapat memilih sepasang kata yang memiliki hubungan analogis sama seperti rangkaian 2 kata pada stem. Kita lanjut sub seleksi berikutnya. Ya, ini dia. Subtesnya pedagogik, ya. Kompetensinya pertama merencanakan pembelajaran. Pasti ketika merencanakan pembelajaran subkompetensinya ada 1, 2, ada 3. Oke, ada 3. Ketika merencanakan subkompetensi yang pertama, merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan. Subkompetensi yang kedua, menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran.
Subkompetensi ketiga, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai silabus. Indikator esensialnya untuk merumuskan indikator kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan standar kompetensi lulusan, yaitu dengan mencermati standar kompetensi lulusan, peserta dapat merumuskan indikator kompetensi. Yang kedua, berdasarkan rumusan indikator kompetensi, peserta dapat merumuskan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran. Nah, pada subkompetensi menetapkan materi, proses, sumber, media, penilaian, dan evaluasi pembelajaran, ini ada beberapa. Yang pertama, berdasarkan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan, peserta dapat menetapkan materi pembelajaran yang diperlukan. Berikutnya, indikatornya adalah berdasarkan capaian pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Dan yang berikutnya, berdasarkan capaian pembelajaran, lagi-lagi tujuan pembelajarannya, yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media pembelajaran yang diperlukan. Kita lanjut. Untuk berikutnya, indikator esensialnya yaitu berdasarkan capaian pembelajaran, ya masih sama, yaitu tujuan pembelajaran dan proses pembelajaran yang telah ditentukan, peserta dapat menetapkan jenis evaluasi yang tepat. Gitu ya. Kemudian menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP sesuai silabus. Maka dengan mencermati silabus, peserta dapat menganalisis keterkaitan antar komponen silabus. Dengan mencermati silabus yang telah ditentukan, peserta dapat menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP dengan tepat. Kemudian kompetensi yang kedua, yaitu melaksanakan pembelajaran. Jadi, kita merencanakan, sekarang melaksanakan. Subkompetensinya apa? Melaksanakan pembelajaran dengan mewujudkan suasana dan proses pembelajaran yang sesuai dengan kaidah pedagogik untuk memfasilitasi pengembangan potensi diri dan karakter siswa. Indikator esensialnya, melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan potensi siswanya. Kemudian, melalui paparan kasus, peserta dapat memberikan pilihan pemecahan masalah pelaksanaan pembelajaran untuk mengembangkan karakter siswa. Kemudian setelah melaksanakan pembelajaran, kita menilai dan mengevaluasi pembelajaran. Jadi, kompetensinya melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Dan subkompetensi berikutnya menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, kita bahas indikator esensialnya ya. Oke, indikator esensialnya pada melaksanakan penilaian otentik holistik yang mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik, holistik terhadap aspek sikap. Kemudian, dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek pengetahuan. Dan dengan mencermati RPP dan proses pembelajaran, peserta dapat memberikan pilihan jenis penilaian otentik holistik terhadap aspek keterampilan. Dan subkompetensi yang terakhir berkaitan dengan menggunakan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Indikator esensialnya yaitu melalui paparan kasus, peserta dapat menganalisis hasil penilaian pembelajaran. Dan melalui paparan kasus, peserta dapat menentukan tindak lanjut dan hasil penilaian pembelajaran. Nah, tadi kita sudah bahas ya, subnya yaitu pencarian bakat dan minat, tes potensi akademik, dan tes pedagogik. Nah, di bagian profesional, kisi-kisinya ini disesuaikan dengan ijazah atau mapel yang Bapak Ibu ambil ketika kemarin mendaftar, gitu ya. Jadi seperti apa? Silakan Bapak Ibu tonton video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Terima kasih. Demikianlah video dari saya ya. Jangan lupa untuk nonton video berikutnya, masih terkait dengan PPG dalam jabatan. Seleksi PPG dalam jabatan.
Semoga kita sehat selalu. Salam pintar, berbagi itu pintar. Siswanya belajar, guru pun harus lebih semangat untuk belajar. Berbagi itu pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.